Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun mereka berada ya Allah dalam kesulitan hidup, lapangkan ya Allah, mudahkan ya Allah urusan. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, sehatkan jiwa raganya ya Allah, berilah kekuatan. Amin. Kun fayakun. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami, majlis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam tausiah Islami insya-Allah. Seperti mana niat-niat kita awali dengan niat untuk mencapai takwa. Kita jadikan media ini, kita jadikan YouTube ini, channel ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan Allah, bahwasanya yarfa'illahu allazina amanu darajat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu diangkat Allah derajatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita bertakwa. Wattaqullah haitsuma kunta, maka Allah akan memberikan kita, wa yu'allimukumullah, Allah akan memberikan kita ilmu dari sisi Allah langsung. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat-saat ini banyak saudara-saudara kita datang ke rumah kita dalam rangka silaturahmi. Pada dasarnya setiap orang yang datang silaturahmi itu, maka Allah akan menggugurkan 3 perkara dalam dirinya. Pertama, Allah ampuni dosanya, Allah bukakan pintu rezekinya, dan kemudian yang ketiga Allah panjangkan umurnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita kumpulkan manusia sedunia, ya, kita kumpulkan manusia sedunia ini, pasti manusia sedunia ini akan menjawab, Pak Kiai, Pak Ustadz, Abah, Guru, Tuan Syekh, siapapun sebutannya, kami dalam kesusahan hidup. Itulah pertanyaan mereka. Namun, saudaraku, jika kita mau mengambil ibrah, mengambil contoh, mengambil suri tauladan para nabi, para rasul-rasul Allah, maka kesusahan hidup kita itu, terbelenggunya hidup seseorang itu belum sebanding dengan susahnya, terbelenggunya hidupnya seorang nabi dan rasul. Namun, bagaimana jika seseorang itu didatangin orang susah, orang yang mengeluh, yang menjerit dengan hidup serba kekurangan, maka alangkah baiknya kita mengambil contoh suri tauladan para nabi dan rasul. Inilah rahasia, inilah yang akan kita bagikan kepada saudara-saudaraku, bagaimana cara solusinya agar kita terbebas dari belenggu kesusahan hidup. Ya, yang menjadi dasar pertama adalah susah keuangan, susah duit, ya. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jika kita mau mengambil ibrah pelajaran seorang nabi dan rasul Allah yang Allah contohkan kepada kita, pada malam ini, pada kesempatan ini kita mengambil kisah Nabi Yunus alaihissalam. Saudaraku yang dirahmati Allah, sesusah-susahnya kita zaman sekarang ini, alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa minum. Tapi ketahuilah,
susahnya Nabi Yunus alaihi salam demi untuk menyelamatkan akidah, demi untuk menyelamatkan manusia satu perahu. Bayangkan saudaraku, jika di dalam satu perahu itu, di atas sebuah kapal yang sedang diombang-ambing ombak yang besar, maka pada saat itu nakhoda kapal berkata bahwasanya laut sedang marah kerana di atas kapal ini terlalu berat bebannya dan sebagainya. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang itu. Pada intinya adalah Allah sedang menguji Nabi Yunus alaihi salam. Sang nakhoda berkata, siapakah di antara para penumpang di atas kapal ini yang rela untuk terjun ke laut agar laut ini tenang dan damai? Saudaraku, ini adalah bahasa Al-Kisah para alim ulama kita yang bisa kita ambil petik, kita ambil hikmahnya. Artinya, di dalam peradaban manusia sedunia ini, pasti mereka akan bertanya, siapa yang mampu menjeburkan dirinya ke laut ini agar manusia di permukaan bumi ini damai, tentram, sejahtera. Sama bahasanya seperti mana bahasa nakhoda pada zaman Nabi Yunus tempoh hari. Siapa yang rela melompat dirikan masuk ke laut? Maka dengan izin Allah, begitu Nabi Yunus mengunjukkan tangan 3 kali, sang nakhoda pun tidak bisa mengelak dari itu. Akhirnya Nabi Yunus alaihi salam melompatkan dirinya ke dalam laut yang begitu luas, karena demi menyelamatkan para penumpang yang ada di atas kapal yang sedang terombang-ambing diterpa laut, ombak, angin dan sebagainya. Begitulah contoh kehidupan ini saudaraku. Jika kita mau mengambil pelajaran, adakah hidup kita lebih susah dari umat Nabi Yunus? Adakah hidup kita terombang-ambing seperti umat Nabi Yunus di atas kapal lautan? Tentu tidak. Kita lebih ringan, lebih mudah. Tapi baiklah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Inilah amalan, wirid, zikir yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan Nun. Saudaraku, amalkanlah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amalkanlah itu sebanyak-banyaknya di dalam perut ikan. Saudaraku, mencari perut ikan Nun di mana hari gini? Tentu kalau kita di darat tidak ketemu. Tapi ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita, jika kita punya problem, jika kita punya masalah, jika kita punya kesulitan, sebesar apapun kesulitan diri kita, seberat apapun problem yang kita hadapin, maka masuklah ke dalam kamar, kuncilah kamarmu, jangan sampai ada cahaya yang masuk ke dalam. Kalau guru kami bilang pati geni. Di dalam kegelapan itulah engkau berudu, kemudian lakukanlah solat hajat 2 rakaat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatmu, niatmu dikabulkan Allah, maka kesusahan, belenggu kehidupan akan teratasi, terbebas dari belenggu. Setelah saudaraku, sahabatku, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah melaksanakan solat hajat 2 rakaat, maka bacakanlah surat Al-Anbiya 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Lakukan itu sebanyak bilangan yang seperti mana di dalam ayat tersebut, yaitu 87 kali baca di dalam ruangan yang gelap gulita. Hanya ada dirimu sendiri, seperti mana Nabi Yunus
di dalam perut ikan nun itu adalah sebuah ibrah. Kafiatnya pada dasarnya sama. Kita di dalam kegelapan, kita di dalam gua, tapi bukan gua perut ikan nun. Saudaraku, semoga tausiah yang sederhana ini, aku berdoa juga kepada Allah agar segala kesusahan, agar segala problem hidup, agar segala masalah yang dihadapi saudaraku dimanapun engkau berada, diberikan Allah kelapangan seperti mana bibarakati Nabi Allah Junnun Nabi Yunus alaihi salam. Al-Fatihah ala Nabi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.